qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Dalam riwayat wa muslimah, muslim kan untuk laki-laki, muslimah perempuan. Jadi semuaan mukallaf baik laki ataupun perempuan wajib menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa menjalani akan sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ia padanya, pada jalan itu, ilman akan ilmu. Jadi inya berjalan, tujuannya hendak menuntut ilmu. Nah, napa balasannya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya mempermudah oleh Allah baginya akan suatu jalan kepada syurga. Fatihah bil barakah ila hadrat sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in. Wa ruhi kafat ibadillah salihin innaka rahmat wa rahmah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikhina muallimina wa jami' mu'allifat kutubina fa khusana al-arwah man qara'na kutubahum fi hadha ad-dars al-habib Ahmad bin Zain al-Habashi al-Habib Ahmad bin Umar al-Shatibi. وصلهم وأفراحهم تسيبين إليهم تنقم أجمعين ونثم الأرواح سلسل إسنادنا. الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البجري وثم الله الرحيم شبك شمال الأرحام يوسف البجري وثم الله الرحيم شمس العظيم وصلهم وأفراحهم. الله يعلي درجات في الجنة ينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم والصلاة والنوار وغلوب ونفحات في الدين والدنيا الآخرة والأرحم وديكم وتنوتكم وفضل الشيخ والرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة. ومن يتن الله يفتح علينا وعليكم وطال العارفين فقهنا في الدين وعلم التأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويسهل جميع المقاصد من جميع المطالب ومن يتن الله جميع حاجاتكم ويسنا وطلب ودخل وعافية على أهل النية وعلى كل ما يندم يسلغ الصالحون جامعة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الظهار ya itu ya. Zihar lughatan ma'khudun min adh-dhahri. Sekarang kita membahas tentang zihar. Di sini zihar pada bahasa ma'khudun min adh-dhahri, diambil dari punggung, dari kata adh-dhahr, maknanya punggung. Wa syar'an, dan pada syara', punya pada fiqih, tashbihu zawji zawjatahu fil hurmati bimahramihi, menyamakan seorang suami akan istrinya, fil hurmati, pada keharaman, bimahramihi, dengan mahramnya.
apabila ada seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya, ya, walau dengan sepotong sebagian daripada anggota mahramnya seperti punggung, maka itu terhitung zihar. Zihar dalam jahiliyah dihitung talak. Maka hati-hati kalau berucap, jangan sampai menyerupakan istri dengan mahram kita. Kalau bang, ikam ini atasku seperti punggung ibuku ya. Artinya apa? Artinya sebagaimana punggung ibuku haram atasku, ikam juga haram atasku. Itu lihat. Nah, arkanul zihar. Nah, sekarang rukun-rukun zihar arba'atun, 4. Pertama, mudhahir, orang yang menzihar. Siapa? Laki-laki. Lakinya. Wa mudhahirun minha, dan yang mudhahar, yang dizihar daripadanya. Musyabbahun bihi, dan yang diserupakan dengannya. Dia menyerupakan istrinya dengan apa? Wasighatun, dan sigot. Sigot itu kita kata-katanya, ucapannya, sigot. Syaratul mudhahir, syarat orang yang menzihar, kaunuhu zaujan yasihhu talaquhu, keadaannya suami yang sah talaknya. Jadi orang yang menzihar itu yaitu suami, zaujan yasihhu talaquhu. Maka ada berpengaruh seandainya orang ajnabi, ya kah, menyerupakan seorang perempuan, sosok perempuan dengan mahramnya. Tuh gadis nang adis itu tuh nang kaya mamaku ya, nang kaya punggung mamaku. Ada masalah, jadi lakinya. Kaunuhu zaujan yasihhu talaquhu, kemudian suami yang sah mentalak istrinya. Maka apabila ada anak kecil menzihar istrinya, kada terhitung zihar. Kenapa? Karena kekanakan kada sah ziharnya, kada sah talaknya. Maka apabila kada sah talaknya, kada sah zihar. Nah, yasih min sabi wa majnun wa mukrah. Baik. Syaratul mudhahiri minha, syarat orang yang ia zihari daripadanya, kaunuha zaujatan, keadaannya istri. Kemudian orang yang dizihari itu adalah istri. Diserupakan dengan siapa? Nah, syaratul musyabbah bih. Kemudian pulang syarat musyabbah bih. Musyabbah bih artinya orang yang diserupakan dengannya. Kaunuhu unsa au juz'an minha, keadaannya adalah perempuan atau sebagian daripadanya. Kada mesti sosok perempuan seikungan, bahkan sebagian dari perempuan itu sudah sah terhitung zihar. Ente deh, tangan ikam seperti tangan ibuku, seperti tangan ibu, kan kada ibunya seikungan nang diserupakannya, terhitung zihar. Juz'an minha, mahraman binasabin au radha'in au musaharatin, mahram dengan sebab keturunan atau radha' susuan, au musaharatin atau ikatan pernikahan, musaharah, ada biiparan atau apa nah, atau kada yang masalah biipar musaharah ni ya, ini seperti mintuha minantu hakana musaharah. Lam takun hillan lahu qablu, yang tidak pernah halal baginya qablu sebelumnya. Ajib.
Adapun inya menyerupakan dengan mahramnya tapi sebelum menjadi mahram pernah halal baginya, seperti minantu. Minantu kan kapan inya jadi minantu lamun dikawini anak. Sebelum kawin lawan anaknya boleh nang abah tadi mengawini minantunya sebelum jadi minantu. Lalu bininya diserupakan jadi minantunya, ikam ini jar mirip ya kah lawan bini deh. Ikam ini mirip bener lawan minantu kita nang si pulanah gini. Terhitung zihar kah? Kada. Kenapa? Walaupun minantu mahram, tetapi minantu tadi pernah halal sebelum menikah dengan anaknya. Ya. Jadi sekali lagi mungkin ada yang hanya datang apa itu zihar? Zihar itu menyamakan seorang suami akan istrinya dengan mahramnya. Ya, menyamakan si suami terhadap istrinya dengan mahramnya. Menyamakan itu tujuannya apa? Artinya maharamakan. Karena munyinya memadahkan ikam seperti punggung ibuku misalnya, atau ikam ni nang kaya ibuku. Artinya apa? Dalam bahasa Arab pemahamannya sebagaimana ibuku haram atasku, maka itu juga ikam haram atasku. Karena itu apa? Orang yang berucap menyerupakan istri dengan sosok mahram, ibu, dingsana, atau misalnya kemanakan, itu terhitung zihar. Nah, apa syarat ucapan zihar? Nah, syartu sighatir zihar lafdhun yushiru bihi. Lafaz syarat ucapan zihar adalah lafaz yang mengungkapkan dengannya, mengungkapkan dengan zihar. Suratul zihar, gambaran zihar. An yaqula Zaidun li zaujatihi, bahwa berucap atau berkata oleh Zaid kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau atasku seperti punggung ibuku. Kami jar nang kaya punggung ibuku, artinya punggung ibu kada halal baginya. Entah. Maka tujuan menyerupakan sebagaimana ibu kada halal, ikam kada halal juga. Itu deh di awal atau di zaman jahiliyah ini terhitung tolak. Apabila laki-laki berucap seperti demikian, terhitung tolak. Napa hukum zihar ini menyerupakan bini lawan mahram? Nah, hukum zihar at-tahrim. Hukum zihar itu haram. Tetapi kalau seandainya inya menyerupakan istrinya, limbah nito kada mentalak bininya, maka secara otomatis inya dihitung aid. Arti aid nito orang nang membuliki bininya, kada mentalak bininya. Ya kah? Amun zaman jahiliyah otomatis auto napa tertalak bini. Tetapi kalau seandainya di Islam, namun seandainya ucapan inya menyerupakan istri tidak diikutkannya dengan kata talak, maka inya dihitung aid, orang nang bebulik, membuliki bininya. Wa anna zauja idza lam yutbi'hu bit talaq yasiru aidan. Dan bahwasanya suami apabila tidak mengikutkannya dengan talak, tidak mengikutkan zihar, kada mengiringakan uji orang Banjar lawan talak, yasiru aidan, jadilah ia orang yang membuliki istrinya, mengembalikan istrinya. Tetapi konsekuensi inya berucap kata-kata itu wajib bayar kafarah, wal talzamuhul kafarah, dan wajib baginya oleh kafarah. Napa kafarahnya? Kafarahnya keras. Nang kaya orang berbuka di siang hari Ramadan dengan bergaul dengan istrinya, kafaratil jima' fi nahari Ramadan. Nang kaya apa? Memerdekakan budak. Ini budak kada ada lagi, maka langsung diganti dengan apa?
puasa selama 2 bulan berturut-turut gara-gara satu ucapan menyerupakan istri dengan mahram. Konsekuensi kalau masih hendak lawan bini, wajib bayar kafarah. Kafarahnya karena budak zaman ini kerja lagi, puasa 2 bulan berturut-turut. Karena itu omongan dijaga ya. Lamun kada mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka inya wajib membayar ya kah kepada 60 orang miskin, per orang diberi 1 mud. 1 mud kurang dari selitar, anggap selitar napa, selitar baras misalnya, maka kali 60 miskin, seorang per mud berarti napa, 60 liter. Nyaman pang ringan sedikit pada puasa dari 2 bulan berturut-turut gitu kan. Men 60 liter berarti 3 belek ya kan, harga 10.000 aja misalnya seliter, 600.000 kafarahnya memberi 60 orang miskin. Nah, habis masalah dihar. Nah, itu kesimpulan dihar. Nah, kemudian setelah ini bab judulnya al-li'an. Li'an ini disyariatkan di saat salah seorang daripada sahabat ya menemukan istrinya sedang melakukan hal yang haram dengan lelaki yang lain, dan inya menuduh istrinya berzina sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi jar Nabi, ikam tahu kalau menuduh orang berzina harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Tuduhan zina ini berat ya, karena ada di sini di Yakut bab ngarannya hadduz zina. Kapan seseorang ya dianggap berzina? Yang paling gampang kalau seandainya pelaku mengakuinya bahwa inya berzina. Tetapi kalau seandainya pelaku tidak mengakui inya berzina, maka orang yang menuduh berzina tadi harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi, dan semuanya harus laki-laki yang adil. 4 laki-laki yang adil, dan kesaksiannya ujar ulama harus menyaksikan betul masuknya benang ke lubang jarum ya kah. Ada boleh nang aku melihat inya pinanya, ada boleh pinanya, harus betul-betul menyaksikan. Tamam. Apabila kurang dari 4 ikong laki-laki lalu seseorang memadahkan si fulan berzina, maka seseorang tadi dihad qadhaf ya kah. Jadi had qadhaf ini dalam syariat disyariatkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Haddul qadhaf. Nah itu tak nitugin pula 4 orang saksi tadi disyaratkan harus adil. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang adil melihat ada orang misalnya menggawin yang haram, akalinya adang dulu jarak 1,5 jam ngene nyukion kawan pasik ngarnya orang salang menonton dulu nang 1,5 jam dulu jan hanya cari kawan tak kawan yang aja pastinya melihat astagfirullahaladzim, langsung cari kawan 3 ikong untuk menyaksikan itu hanya bersaksi. Lamun kada diam, lamun tebungkar ke orang ini dihitung qadhaf ya kan. Orang qadhaf inya berhak untuk dijatuhi hukuman had qadhaf, dicambuk sekian kali, haddul qadhaf. Baik, di zaman Rasulullah ada salah seorang suami menyaksikan istrinya menggawin yang haram lawan laki-laki yang lain, dan mengemukakan dan Rasulullah, ya Rasulullah istri ulun menggawin yang haram.
Jan Nabi kan hadirkan 4 orang saksi. Jadi jenang laki ulun kada sampat lagi mencari saksi, pian pikirakan ya ulun melihat bini ulun muka itu saling mencari saksi. Jan Nabi ikam cari saksi atau ikam aku hukum qadhaf. Lalu mandamai nang sahabat tadi boleh kayak mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keputusan nang seadil-adilnya jenang sahabat tadi. Lalu sahabat tadi boleh jaro Rasulullah ikam melihat kecemburuan seorang itu terhadap istrinya. Demi Allah lebih cemburu dari dia. Kalau seandainya memang istrinya menyeleweng, pasti akan ada hukum dari Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu turunlah hukum li'an. Ini li'an. Jadi li'an ini solusi bagi suami yang menemukan istrinya yang menyeleweng, biar kada dihukum qadhaf. Nah, apa itu li'an? Al-li'anu lughatan masdaru la'ana. Li'an pada bahasa adalah masdar la'ana. Ini la'ana yula'inu mula'anatan wa li'anan. Wa syar'an, dan pada syara' kalimatun ma'lumah ju'ilat hujjatan lil muttar ila qadfi man lattaha firashahu wa alhaqal 'ara bihi aw ila nafi waladin. Li'an pada syara adalah beberapa kalimat yang diketahui, yaitu kena ada 5 kalimat sumpah diperuntukkan diperuntukkan hujjatan lil muttar, sebagai hujjah atau dalil atau bukti lil muttar, untuk orang yang ujar orang Banjar kapalipitan, orang yang muttar, ila qadfi man lattaha firashahu, kepada menuduh terhadap orang yang mencemari firashahu, keluarganya, istrinya. Wa alhaqal 'ara bihi, dan ia menghubungkan akan aib dengannya, dengan laki-laki yang sudah mencemari keluarganya. Kayak apanya hendak menuduh orang ini menyelewengi bininya, ya kah? Sedangkan inya kada ada bisi saksi, cukup mengutarakan beberapa kalimat. Karena di sini ada 5 kalimat sumpah, ya kah, yang diucapkan oleh seorang laki-laki. Apabila inya mengucapkan itu, maka inya terbebas dari hukum qadhaf. Lamun seandainya nang bini betianan dan inya yakin bahwasanya bininya tadi betianan bukan hasil daripada inya, maka inya boleh menapiakan anak nang ada di dalam kandungan istrinya. Au ila nafyi waladin, atau kepada menapikan anak. Tapi syaratnya inya yakin bahwasanya anaknya itu bukan daripada inya. Lamun inya maantara, ini bisa jadi git aku aja, bisa jadi git laki-laki nang lain, kada boleh inya menapiakan anaknya. Kayak inya yakin bahwasanya nitulen anaknya, seandainya inya kada pernah berdapat lon bininya belayar 4 tahun, sekalinya tiada dong bini. Ya kan? Masuk angin di mana gitu. Nah, atau inya pernah bergaul dengan bininya, tapi bininya melahirkan di bawah 6 bulan, sedangkan minimal orang betianan menurut fikih 6 bulan. Munnya lahir kurang pada 6 bulan, bayi yang dikandung bininya, berarti ini lain gitinya. Nah, ala kulli hal, apabila seandainya si suami menuduh istrinya menyeleweng, boleh inya menuduh istrinya dan inya mengucapkan kata li'an, dan boleh inya menafikan anak yang dikandung oleh bininya. Tetapi apabila inya yakin bahwasanya anak itu bukan bagian daripada inya. Nah, manfaatnya kena anak tadi kada dinisbahkan binnya lawan nang abah, sehingga kena punya abahnya meninggal,
inya kada berhak mendapatkan warisan. Jadi anak nang dinafiakan bahwa anak itu anak haram, bukan anak inya, anak di luar nikah, maka anak tadi kada benisbah lagi lawan abahnya, dan apabila abahnya meninggal apa? Kada dapat warisan. Nah, ini manfaatnya. Nah, arkanul li'ani thalathah. Nah, sekarang rukun li'an yaitu 3. Pertama, mutalainan, 2 orang yang melakukan li'an. Mutalainan yaitu dari pihak suami dan istri. Wasighatun, dan ucapan li'an. Baik. Kapan li'an ini dapat dilakukan? Nah, syarat li'an ada 4. Syurutul li'ani arba'atun. Bermula syarat-syarat li'an yaitu ada 4. Yang pertama, sabqu qadfin yujibul had. Terdahulunya tuduhan yang mewajibkan had atau hukuman qadhaf. Nah, jadi inya pernah melapor lawan qadhi bahwasanya istrinya menyeleweng. Gara-gara laporannya maka inya kena hukum qadhaf. Apabila inya kada hendak kena hukum qadhaf, kenapa inya kena hukum qadhaf? Karena tadi kada kau menghadirkan 4 orang saksi. Apabila inya kena hukum qadhaf, maka apa yang dilakukannya? Li'an. Nang kayak apa gerang seseorang itu terhitung menuduh orang berzina? Seperti orang mengucapkan dan orang lain, zanaiti, engkau berzina. Atau misalnya, ya zaniyah, wahai penzina. Nah, itu sudah terhitung apa? Terhitung qadhaf. Maka itu termasuk sharih qadhaf, punya sampai mengucap orang, oh penzina. Nah, pangalannya min saraihi al-qadhaf, termasuk dari kalimat sharih qadhaf. Wah, inilah sutil benar orang menuduh orang berzina itu, sutil benar, khususnya di zaman media nang apa? Media nang sudah terbuka, mana internet. Mun seandainya masih kabar angin, kada boleh kita mengomentari itu orang tuh berzina lawan si anak. Di mana kamu tahu? Di infotainment. Padahal pelakunya kada mengakui dan kada ada saksi yang menyaksikan. Hati-hati karena dosa qadhaf, menuduh orang berzina. La ilaha illallah. Sabqu qadfin yujibul had wa amrul qadhi bihi, dan menyuruhnya qadhi bihi dengan li'an, atau bihi dengannya dengan had. Nah, qadhi memerintahkan bahwasanya seseorang ini dihad amun seandainya kada mau apa? Kada mau li'an. Wa talqinu kalimatihi, dan mentalkinkan kalimat-kalimat li'an. Berarti bihi tadi bil li'an lah, bil li'an. Amrul qadhi bihi bil li'an. Talqinu kalimatihi, ini kalimatil li'an. Jadi li'an itu harus ditalkin oleh qadhi. Dalam hal ini misalnya udah kita sini hakim. Jadi jar hakim ikam karena sudah menuduh istri ikam menyeleweng, ikam harus dihukum qadhaf. Lamun kada hendak ikam harus belian. Jar nang laki ulun siap belian. Nah, maka disyaratkan qadhi atau hakim yang ada di pengadilan mentalkinkan kalimat li'an kepada si suami. Itu syaratnya. Kemudian wa muwalatuhu, dan berturut-turut di antara kalimat-kalimat li'an. Maka kada boleh berpisah antara kalimat li'an. Nah, napa yang diucapkan ketika li'an?
Nah, suratul li'an an yaqula zauju arba'a marrat, bahwa berucap oleh suami 4 kali, sebanyak 4 kali nih. Asyhadu billah innani laminas shadiqin, aku bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang jujur. 4 kalinya mengulangi asyhadu billah innani laminas shadiqin, asyhadu billah innani laminas fima ramaitu bihi zaujati, pada sesuatu yang aku tuduhkan dengannya zaujati akan istriku fulanah minaz zina, daripada zina. Nah, itu kalimatnya. Kemudian kalimat kelima wal khamisatu, dan kalimat kelima anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, bahwasanya laknat Allah atasnya jikalau adalah ia termasuk orang yang berbohong. Fima ramaha bihi minaz zina, pada sesuatu yang ia tuduhkan akan istrinya, bihi dengan itu tuduhan, minaz zina, daripada zina. Maka konsekuensi li'an inya napa bersumpah inya termasuk orang yang jujur, lamun inya berdusta laknat Allah tertimpa atasnya. Oh, bahaya benar. Maka li'an ini pulang jar sunnahnya andaknya di asar Jumat dan di atas mimbar di masjid jami, disaksikan oleh hadirin nang hadir di masjid, sebagai apa? Sebagai ancaman untuk orang nang wani mengucapkan li'an, karena li'an ini ya kan konsekuensinya munyinya berdusta laknat Allah tertimpa atasnya. Maka nang kayak khotib di atas apa? Di atas mimbar, disuruh naik ke atas mimbar di asar Jumat, disaksikan oleh qadhi dan orang yang ada di dalam masjid. Lamun laki wani belian, maka di situ akan berakibat beberapa perkara. Nah, ya tarattabu 'alal li'ani umur, berakibat atas li'an beberapa perkara. Minha, diantaranya sukutu haddil qadfi 'aniz zauji, gugur had qadhab daripada suami. Si suami kada jadi dihukum hukuman menuduh istri berzina. Jakanya kada wani belian, inya dicambuk. Sebaliknya bininya tadi wajib dirajam, wa ijabul had al zauja, dan mewajibkan had, artinya hukuman al zauja atas istri. Naam, bininya kena kawa membalas, boleh membalas tuduhan suaminya kalau seandainya ia merasa tuduhannya tidak betul, untuk menggugurkan hukuman zina atas dirinya. Jadi Islam itu adil benar, diberikan kedua kesempatan kepada suami dan istri. Nang seikong diberikan kesempatan untuk tidak diberikan hukuman qadhaf, maka li'an. Nang seikong nang bini pulang diberikan hak li'an, ya kah, untuk menggugurkan had zina daripada ini. Taib. Kemudian wan fisakhun nikah, dan terpasah nikah. Tetapi kalau seandainya orang sudah meli'an istrinya, maka batallah pernikahannya, terpasah. Kada kawa lagi nyambuliki, aku masih hendak lawan binikong ini ya kada kawa. Kenapa ikam li'an? Munya masih hendak baik harit hat qadhab atau berdiam melihat bini menyeleweng, diam aja sudah, bungul bang. Hendak jualan nang bini itu lagi harit hat qadhab, hukuman qadhab, cambuk orang. Tapi amun seandainya masih hendak lawan nang bini, lalu inya mengucapkan kata li'an, inya kada kawa lagi membuliki bininya. Bininya itu terpasah akad nikahnya, dan bininya tadi haram atasnya selama-lamanya. Wa tahrimuha alaihi muabbadan, dan haramnya istri alaihi atasnya, atas suami, muabbadan selama-lamanya.
Nah, ke situ dulu. Ya Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini semuaan melajari kita sebagai laki-laki berhati-hati berucap dengan apa? Dengan istri, berkaitan dengan istri, karena semuanya ada konsekuensi di dalam syariah. Kayak tadi sutil benar, menyerupakan bini lawan mahram ada hukumannya, zihar, kafarahnya luar biasa, gonol benar kafarahnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Pada kau memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Melajari kita berhati-hati bepandir. Sama lawan li'an tadi, melajari kita jangan mudah menuduh istri. Wahakadha. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang rukun sembahyang. Di sini Jasidin sambungannya tsummal i'tidal. Kemudian i'tidal, rukun sembahyang selanjutnya. I'tidal itu apa? I'tidal itu yaitu berbulik ke gerakan sebelum rukuk. I'tidal. Maka i'tidal orang nang sembahyang berdiri, berbulik berdiri, tegak. Seandainya orangnya sembahyang berduduk, lalu inya misalnya rukuk pakai isyarah, berarti berbulik tegak dalam rukuk. Kata itu arti i'tidal dah. I'tidal kembali ke gerakan sebelum rukuk. Napa hukumnya? Rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Dan i'tidal ini terhitung rukun qasir. Jadi rukun qasir, rukun pendek. Kada boleh berlawas-lawas dalam i'tidal. Kannya pendek, rukun pendek. Fungsi i'tidal itu sebenarnya mahalat antara ruku dan sujud. Tapi biar orang nang rukuk kada langsung sujud, dikembalikan dulu posisinya ke posisi awal. Hanyar inya sujud. Jadi karena fungsi utamanya mahalat antara 2 rukun utama, yaitu rukuk dan sujud, maka i'tidal itu kada boleh berlawas-lawas, ngarannya rukun qasir. Patokan lawasnya kada boleh melebihi daripada Fatihah. Maka apabila kalau seandainya orang i'tidal berdiam lebih dari seukuran orang membaca Fatihah, salatnya batilah, batal. Kecuali pada rakaat terakhir. I'tidal di rakaat terakhir maka boleh dipanjangi daripada biasanya. Kenapa? Karena itu mahal kunut, tempat kunut, tempat kunut. Salat apapun itu. Karena walaupun di salat isya misalnya, itu salat asar misalnya, di situ juga kau orang berkunut. Kunut apa ngarannya? Nazilah. Ini kita pernah bertakun non guru berapa kali ditarik, ya kah? Apa hukumnya orang berkunut di Mekah itu loh sebenarnya? Kita sebagai Syafi'i apa mensikapinya? Apakah harus napa misalnya kalau misalnya kunutnya kunut bulan puasa ya, kalau maksudnya tahunnya kunut amunnya subuh kan berkunut di situ. Kunut bulan puasa. Jadi jelas deh. Menurut Syafi'i sah hukumnya sembahyangnya. Maka rukun qasir. Jasiden, tapi orang berkunut di mana hendaknya? Di rakaat terakhir. Rakaat terakhir mahallil kunut, tempat bagi kunut. Tapi nya berkunut di isya, walau bil isya, sekalipun di waktu isya, karena itu mahal lil kunut fil jumlah, sekalipun kunut nazilah kalau diandak di situ. Nah, kadang harus berpindah madhab panjangnya jangan.
oh maka rukun qasir oh kada nah jadi kunut subuh pang boleh juga dipanjangin salah hafal aja doanya amun sebahagian guru-guru lah antaranya Habib Salim Asy-Syatiri nama amalkan Habib Abu Bakar Balfaqih sekarang megang di Ribat, kakaknya Habib Umar Habib Attas ya kan, itu sidin setiap malam di salat isya selalu membaca kunut nazilah. Jadi mbak ditakuni bubuhan sidin tuh kenapa pian berkunut tiap malam? Maka kunut nazilah tuh artinya kunut ketika tertimpa musibah. Hanya ada nazilah ya lah. Jadi jawaban buan sidin sutil aja, cari aja orang seduniaan sidin kaum muslimin pasti ada aja setiap hari nang kena musibah. Apalagi nang bubuhan nang di Gaza itu kasihan lah. Ayakah genosida adalah berhenti? Ada berbampihan. Amba pang jasidin nang ngaran balan itu kadang nang mesti harus kita pang tertimpa. Ya kah orang muslim itu satu badan, satu tersakiti, yang lain semuanya tersakiti. Itu penghayatan apa? Wal muslimuna ikhwani. Ditalqin wal muslimuna ikhwani, kaum muslimun adalah para saudaraku. Tapi saudara ada nang kada makan, ada nang kada ketawaan je kita, kada nang sedihnya, kada merasakan bala yang tertimpa pada mereka. Maka sebahagian ulama menghayati kalimat al-muslimun ikhwani, orang muslim itu saudaraku, setiap malam berkunut. Kunut kada nang sidin pang kena bala. Jadi sidin cari ija seduniaan kaum muslimin pasti hari-hari ada jenang kena bala. Kada. Masyhad hakada. Masyhad bubuhan sidin kita. Menyegur ulun Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan asar sidin juga tambah yasin asar berkunut. Tong sembahyang asar rakaat keempat kunut sidin. Kunut nazilah. Allahumma altuf bina wahfadna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Ada wadah kita sini banjir sepinggang tu sudah kada kunut nazilah kita. Padahal apa banjir itu termasuk apa? Masuk bala juga ya kan? Thumma al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, dan tumakninah ia padanya pada i'tidal wujuban, wajib bertumakninah pada i'tidal. Napa tumakninah itu sekedar apa? Sekedar mengucap subhanallah. Tumakninah sendiri semalam sudah kita ta'rifakan, definisikan artinya apa? Sukun ba'da harakah, diam setelah gerak. Nah, itu pengertian tumakninah. Jadi badiam limbah bergerak, ngarannya i'tidal. Nah, dan ini ya mulai berdiri betul semalam, mengangkat takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram sampai rukuk sampai i'tidal, disunnahkan mengangkat dua tangan ketika membaca takbir. Takbir yang kita baca ketika rukuk takbir intiqal. Namun takbir pemulaan ngarannya takbiratul ihram. Nang kayak apa cara mengangkat tangannya? Tentu dulu nang kayak apa cara bertakbirnya? Ya kalau apabila memulai takbir ujar ulama amun sani takbir intiqal diawali dari sejak pergerakan anggota tubuhnya, sejak ianya berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya. Amunnya rukuk berarti mulai mengayunkan badan hendak turun ke rukuk mengucap takbir. Ya ada juga orang sepanggal sudah berjalan hanya bertakbir. Ya kada?
sudah na je bertunduk Allahu Akbar je. Ada nah kadang kayak itu. Jadi mulai awal inya hendak bergerak berpindah dari satu anggota ke anggota yang lain, sunnah inya memulai takbir. Kapan berhenti bertakbir? Amun seandainya inya sudah sempurna mendarat ke gerakan selanjutnya. Amunnya belum tuntung lagi bertakbir. Jadi pas bujur-bujur sudah intang apa sempurna sudah berpindah ke gerakan selanjutnya, hanyar ampih bertakbir. Nah itu cara bertakbirnya kayak itu dulu dah. Nah, i'tidal bang, mengucap sami Allahu liman hamidah. Maka itu juga sama aja. Mulai inya apa? Mulai inya bergerak berpindah dari gerakan rukuk. Finishnya kena liman hamidah pas sudah apa? Inya tegak berdiri. Nah, adapun mengangkat tangan, maka tangan mulai diayunkan. Ya, sejak apa? Sejak inya mengucap takbir. Dan takbir selesai berbarengan dengan atau apa aja kita tangan diangkat selesai itu berbarengan dengan habisnya takbir. Itu yang kita ambil daripada guru-guru kita. Ini ada beberapa kaul juga, cuma nang dilajari guru angka itu tah. Jadi amun kita takbiratul ihram berarti mulai mengayunkan tangan apabila mulai awal mengucap takbir. Allahu tuntungnya di mana? Mangkat takbirnya beimbai lawan finishnya bar. Allahu Akbar. Jadi habisnya di mana? Pas habis sudah apa? Barnya. Ya di jana minta Allahu Akbar. Barnya itu di mana? Sudah singkup tangan, hanya habis bar. Ala kulli hal. Ya kan banyak gaya, cuma ulun mengambilnya gitu. Dan itu sesuai lawan ada di kitab-kitab fiqih yang kita pelajari. Ya, baik di Busyra nang itu atau di Minhajut Talibin nang itu. Ya kan? Nah. Kemudian pulang di mana mandak posisi tangannya angkat gini. Nah, jari-jari bang dirapatkan kah atau direnggangkan kah? Nah, amun seandainya di saat mengangkat takbiratul ihram, yang pertama kita sejajarkan apa ibu jari dengan lelamakan telinga, sejajarkan dengan ini ibu jari, sedangkan jari-jari yang lain disejajarkan dengan yangkah bagian atas telinga. Allahu Akbar. Nah ini ibu jari sini sejajarkan lawan lelamakan telinga, sedangkan ujung jari yang lain sejajarkan lawan bagian atas telinga. Kemudian tangannya tuh keadaan terbuka, jangan ditutup dengan Allahu Akbar. Kemudian jari-jarinya dirapatkan, jangan direnggangkan. Allahu Akbar, rapat, tidak renggang. Astagfirullahaladzim. Balik, renggang tidak rapat. Nah itu balik, renggang. Nah kayak itu, renggang. Kemudian tangannya menghadap kiblat, telapak tangan hadapkan ke kiblat. Jangan dihadapkan minto, kayak itu bampik jadinya. Allahu Akbar. Nah. Hadapkan ke kiblat. Jadi posisi ibu jari sejajarkan lawan apa? Lelamakan telinga. Kemudian tangannya dalam keadaan terbuka dan direnggangkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Adapun ujung jari ada yang memadahkan, tinggiakan sehingga ujung jari menghadap menghadap ke langit. Ada yang memadahkan kada tekuk sedikit
ujung jari tadi sehingga ujung jari kita menghadap ke arah kiblat. Tekuk kainnya sedikit. Jadi hatta ujung jari kita menghadap ke arah kiblat. Amunnya seandainya berkujur orang itu, ujung jari kita kemana menghadap? Ke langit. Itu berataan sunnah-sunnah pada apa? Pada mengangkat tangan. Maka Jarh Habib Ali Masyhur itu kada dihitung satu sunnah, tetapi setiap gerakan dihitung pahala sunnah. Setiap perilaku detail yang disebutkan tadi dihitung satu pahala sunnah. Maka di saat kita mengangkat tangan benar yang kayak apakah gayanya dapat sebuting pahala sunnah. Lalu misalnya kita hadapkan tangan kita ke kiblat dapat pahala sunnah yang lain. Lalu kita ranggangkan tangan kita dapat pahala sunnah yang lain. Lalu nah itu kada dihitung sebuting sunnah aja. Lalu itu mengangkat tangan minta amunnya pas detailnya dapat pahala, amunnya kada kurang pahalanya kada, atau kada dapat pahala misalnya kada. Ya, setiap detail daripada yang disebutkan tadi mempunyai pahala sunnah yang berbeda-beda. Nah, gerakan cara mengangkat tangan tadi berlaku aja pada mulai takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban. Nah, thumma sujudu marratain. Kemudian pulang rukun selanjutnya sujud sebanyak 2 kali. Dan ketika sujud ya wajib meletakkan berapa anggota? 7 anggota. Dahi, kedua telapak tangan, kemudian lutut 2 buting, berapa sudah 5, kemudian ujung jari batis, ujung perut jari batis. Jadi 7 anggota yang diletakkan di mana? Di lantai. Nah, sebuting kita angkat kersah. Jadi orang nang sembahyang itu batisnya diangkatnya kedua belahnya. Ada juga ini sembahyang permainan. Apakah semua anggota tadi wajib terbuka? Kada, nang disyaratkan terbuka hanya dahi. Dalam meletakkan 7 anggota tadi hukumnya wajib, tetapi membukanya ada 3 hukum. Namun seandainya dahi maka wajib dibuka. Kalau seandainya lutut wajib ditutup. Kada wajib dibuka lagi, wajib ditutup menyelutut. Amun tangan lawan batis sunnah dibuka, kada wajib, sunnah dibuka. Jadi amunnya ada orang bertakon, amunnya ada orang sembahyang bakaus tangan, bakaus batis sahkah? Sah. Bakaus tangan, bakaus batis, khususnya misalnya umroh kah misalnya, ya kah? Cuaca dingin, kada kawat lapas lawan sarong tangan, sarong batis, sah kaja sembahyangnya? Sah. Kenapa? Karena itu hanya sunnah dibuka. Sunnah. Yang wajib dibuka yaitu dahi. Maka apabila dahi itu tertutup atau bahkan inya sujud dahinya terbuka tapi sujud atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya, maka itu juga dihukumi seperti orang yang menutup kepalanya tidak tersentuh lantai, salatnya tidak sah. Contoh misalnya bebinian sujud di atas bukan nanya. Ini bebinian bukan na to talumbah sedikit bagian depannya sehingga bukan nanya tadi menutupi atau bukan menutupi sehingga bukan nanya tadi panjang. Ya sampai ke pesujudannya sujudnya di atas situ.
Lamun inya berdiri juga lah bukan nanya katakah atau tinggal di situ kah bukan nanya. Berdiri juga inya bergerak juga bukan nanya. Sah kah sembahyangnya? Al-sah. Al-sah. Tidak sah orang yang sujud di atas sesuatu benda yang bergerak dengan geraknya. Nah, hati-hati ini ulun rancak pada memperhatikan bebinian nang sujud di atas bukena. Lelakian nang memakai rida selendang, ya kah? Hati-hati juga. Kadang selendang itu terhampar di mana? Di pesujudan. Lalu kita sujud di situ. Dahi kita sedikit kena di lantai misalnya. Maka apa? Harus sah sebenarnya. Sah. Nah. Mun nyenang kayak itu pang sembahyang di aspal, ya kah? Inya ada bisi selendang, wayah inya sujud diurainya, kena munyinya berdiri, ambilnya pulang. Sah kah sembahyangnya? Kata sah. Kenapa jadi sah? Karena di saat inya urai, berarti sesuatu tadi tidak melekat pada dirinya, kadang melekat. Masalahnya ambil pulang bahasa tak di angdaknya di mana, di bahunya pulang selendangnya teh, itu kan masalah. Nah, jadi bedakan antara sesuatu yang begatok lon awaknya nang kayak selendang tadi. Nah, selendang tadi misalnya kita tadi sembahyang di aspal tadi, jadi selendang tetap di bahunya, diurainya di mana, di pesujudan, sujudnya di atas situ ada sah semuanya. Bang, apa solusinya? Selendangnya Anda karena punya persyaratan berdiri, ambil pulang kada masalah. Atau andak sama sekali apa gerang sulitnya selendang tadi. Nah itu jadi pada binian mukena nang rancak kita lihat misalnya di mana-mana kayak itu. Biasanya banyak binian nang sujud di atas mukena. Nang kedua tadi apa? Lelakian pada rida, banyak juga kejadian kasus pada rida. Nah, wa yatma'innu fi hujusum as-sujudu marratain. Nah, kemudian pada sujud disunnahkan, ya kah? Tadi kalau seandainya mengangkat tangan katanya sunnah apa? Beranggang lah jari-jari nih. Namun seandainya pada sujud sunnah merapatakan pada sujud. Nah, jadi beda-beda masalah jari kita ini dalam sembahyang. Terkadang sunnah diranggangkan, terkadang sunnah dirapatakan. Amun pada sujud sunnah dirapatakan, kata sunnah diranggangkan. Kemudian pulang, ya kah? Bagi laki-laki sunnah merenggangkan kedua tangannya dan menjadikan antara perut dan pahanya berjarak. Jangan dilekatakan parut lawan paha, berjarak. Nah, khilafan bagi bebinian sunnah merapatakan tangan, sunnah merapatakan perut dengan pahanya. Hakata. Thumma sujudu marratain. Kemudian disyaratkan pada sujud bahwa bagian depannya lebih rendah daripada bagian bokongnya, bagian belakang, ya kah? Kada boleh sejajar, apalagi lebih tinggi kepala pada murid. Kayak pengen aja sembahyang di tangga, ya kah? Sembahyang di tangga, banyak orang sembahyang di tangga. Amunnya tangganya menghadap kiblat juga searah aja lawan tangga. Karena kiblatnya ke situ, nah tangganya minto. Jadi sembahyang di tangga. Ini ulun melihat kejadian di mana di ziarah Nabi Hud alaihissalam, enggak salah di Hud situ. Loco benar sembahyangnya. Di antara tangga
Jadi kepala lebih tinggi gitu nabat burit napa? Burit dia lebih rendah. Gitu sembahyang gitu. Nah, sah lah ini resah. Kenapa? Karena disyaratkan ya kepala lebih rendah daripada bokongnya kan? Nah, daripada pinggulnya. Nah, dan kada boleh ada sesuatu yang memalingkan daripada niat sujud, sama lawan yang semalam rukuk. Kalau seandainya inya haratan i'tidal takajud langsung otomatis sujud, padahal inya belum hendak sujud lagi, sahkah sujudnya? Kada dihitung sujudnya kada dihitung. Wajib inya berbulik i'tidal, hanya inya sujud basa. Kenapa? Karena inya tadi sujudnya nito kada berniat, inya kada hendak sujud lagi, cuma inya takajud, marga takajud, lalu latah, lalu inya sujud. Jadi inya sakali aja sudah nih sujudnya aja. Kada kawa hukum sakali kada ka. Harus inya buliki. Hakala. Thumma sujudu marratain. Wal julusu bainas sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kull. Dan duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga apa? Rukun daripada rukun sembahyang. Dan juga duduk antara dua sujud ini tadi termasuk rukun qasir. Jadi rukun qasir ada dua, i'tidal lawan duduk antara dua sujud. Kada boleh memanjangi duduk antara dua sujud lebih dari sekurang-kurang tahiyat. Minimal tahiyat at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu minimal tahiyat. Lamun orang duduk antara dua sujud lebih dari kadar itu, maka batal sembahyangnya, karena inya memanjangi rukun pendek, rukun qasir. Wa yatma'innu wujuban fil kull, dan bertumakninah ia wujuban wajib fil kulli pada seluruhnya, pada sujud dan pada duduk antara dua sujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، وفقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع القتل والأنثى والذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار غفر الله، فلا تجعلنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.